Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak B.R. Purwanto, yang telah membimbing tesis saya dari awal hingga akhir. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah hadir saat ini dan bersedia untuk menguji tesis saya. Perkenalkan, saya adalah Rahman Hussein, mahasiswa UGM Jakarta, Angkatan 42, Eksekutif A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan, di mana judul dari tesis saya adalah Analisis Daya Tarik dan Penawaran Nilai di PT Mercedes-Benz Indonesia. Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan dari penelitian ini. Pada sebuah survei dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers, terdapat 55% CEO yang berpendapat bahwa mereka memiliki kekhawatiran tidak bisa mendapatkan SDM terbaik untuk membantu perusahaan mereka dalam melakukan inovasi dan tetap berkompetisi di pasar. Lalu survei yang kedua dinyatakan oleh Conferry Indonesia, di mana menurut Conferry akan terjadi sebuah talent shortage, di mana pada tahun 2020 Indonesia akan mengalami sekitar 1,3 juta talent shortage yang mengakibatkan banyak posisi-posisi profesional yang ada di Indonesia tidak bisa diisi oleh tenaga ahli. Hal ini mengakibatkan sulitnya perusahaan untuk bisa mendapatkan SDM yang terbaik karena setiap perusahaan bersaing mendapatkan SDM di dalam sebuah market yang sama, dan terjadilah sebuah istilah yang bernama dengan talent war. Dan talent war ini mengakibatkan Mercedes-Benz tidak bisa mendapatkan talent terbaik dan bisa berimplikasi terhadap bisnis kedepannya dari perusahaan tersebut. Dan saat ini, employer branding merupakan sebuah solusi yang terbaik yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat menarik minat para SDM terbaik di luar sana untuk melamar ke perusahaan dan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Namun, Mercedes-Benz saat ini tidak memiliki citra merek perusahaan yang sebaik dengan citra merek produknya. Diperkuat oleh hasil survei yang dipaparkan oleh Universum Global, di mana Universum Global adalah sebuah lembaga yang melakukan survei terhadap efektivitas penerapan employer branding di multinational company. Mercedes-Benz dalam survei terakhir tahun 2019 berada di urutan 14 setelah dua kompetitornya yaitu Toyota dan BMW. Spesifik, Universum juga melakukan survei di Indonesia, di mana survei terakhir yang dilakukan adalah pada tahun 2017. Mercedes-Benz berada di urutan 78 dari sekitar 100 perusahaan yang dilakukan survei. Ini membuktikan bahwa citra merek perusahaan belum sebaik citra produk dari Mercedes-Benz Indonesia. Dari hasil pemaparan survei tersebut terlihat bahwa Mercedes-Benz itu belum memiliki peringkat employer branding yang baik. Dan strategi employer branding merupakan strategi yang paling konkret untuk menghadapi tantangan talent shortage saat ini. Employer branding yang baik adalah employer branding yang dibangun dengan employer value proposition dan juga employer attractiveness. Employer value proposition atau nilai penawaran perusahaan merupakan nilai perusahaan sebagai employer yang dirasakan positif bagi para karyawan internal, sehingga nilai tersebut bisa menjadi nilai kompetitif perusahaan yang bisa ditawarkan dalam strategi employer branding. Sedangkan employer attractiveness atau nilai daya tarik perusahaan adalah nilai yang menjadi preferensi bagi para karyawan potensial dalam mencari perusahaan yang ideal bagi mereka. Penelitian ini adalah yang pertama menganalisis daya tarik karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua adalah menganalisis persepsi mengenai employer value proposition. Yang ketiga adalah menganalisis nilai dari employer attractiveness. Yang keempat adalah menganalisis media komunikasi yang sering digunakan oleh para partisipan dalam mencari sumber informasi atau mencari info-info mengenai perusahaan yang akan dilamar. Alasan teori yang digunakan adalah untuk mengakomodir dua nilai tersebut, dimensi internal yaitu untuk menganalisis keadaan internal dan juga dimensi eksternal untuk menganalisis keadaan eksternal, di mana kerangka konseptual sudah berdiri susun, bisa Bapak Ibu dan lihat dalam diagram tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, di mana metode pengumpulan data digunakan wawancara secara mendalam. Hasil dari wawancara ditranskripsikan lalu direduksi datanya agar lebih mudah menarik kesimpulan dan juga melakukan analisis konten. Total partisipan yang ikut dalam penelitian ini adalah 20 orang, di mana 20 orang tersebut dipilih berdasarkan karakteristik yang unik dengan tujuan agar mendapatkan sudut pandang yang berbeda mengenai nilai perusahaan baik secara internal maupun nilai daya tarik perusahaan secara eksternal. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tahap pertama, yaitu adalah menyiapkan panduan wawancara. Setelah itu, menentukan karakteristik partisipan, melakukan wawancara, dan yang terakhir adalah transkripsi hasil wawancara. Dapat dilihat
dari dua tabel berikut merupakan karakteristik partisipan yang telah ditentukan sebelumnya dan juga keterangan-keterangan dari tiap-tiap partisipan. Karakteristik partisipan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu dengan tujuan agar mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari tiap-tiap partisipan. Dengan begitu, data yang didapatkan akan menjadi lebih objektif dan dapat sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan melalui proses wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama mengenai attraction atau ketertarikan karyawan internal saat bergabung dengan perusahaan, alasan mereka tetap berada di perusahaan hingga saat ini, dan juga alasan mereka memilih pekerjaan tertentu dalam perusahaan. Jadi di sini dapat dilihat kata-kata kunci yang muncul pada saat melakukan wawancara terhadap partisipan. Berikut ini adalah penyederhanaan dari kata-kata kunci yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, yaitu hasil dari wawancara yang didapatkan dari tiap kategori partisipan mengenai nilai ketertarikan terhadap perusahaan. Bisa dilihat di sini, jika berbicara mengenai alasan karyawan melamar ke perusahaan adalah karena mereka tertarik dengan merek perusahaan sebagai produk, bukan sebagai employer. Sebagai produk berarti mereka tertarik karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi Mercedes-Benz car. Lalu yang kedua, jika berbicara mengenai mengapa mereka tetap bekerja di perusahaan adalah karena mereka merasakan adanya perkembangan diri dan juga perkembangan karir. Yang terakhir adalah pertanyaan mengenai mengapa mereka memilih pekerjaan tersebut adalah karena pekerjaan tersebut sesuai dengan pengalaman mereka dan juga latar belakang pendidikan mereka. Selanjutnya adalah employer value proposition atau nilai penawaran perusahaan, di mana peneliti akan menanyakan mengenai 6 aspek nilai proposisi perusahaan menurut Michael dan Axelrod kepada para partisipan karyawan internal, di mana 6 aspek tersebut adalah yang pertama bicara mengenai budaya. Kalau dalam Mercedes-Benz ada budaya mengenai kepemimpinan, keberagaman, ataupun budaya mengenai integritas. Yang kedua bicara mengenai pekerjaan, yang ketiga bicara mengenai pemimpin, yang keempat bicara mengenai pengembangan, mengenai karir, mengenai perkembangan karir secara internal maupun pengembangan diri. Yang kelima mengenai kesejahteraan, yaitu mengenai kompensasi dan juga tunjangan. Dan yang keenam adalah mengenai reputasi perusahaan atau reputasi merek perusahaan. Ini adalah hasil wawancara dari employer value proposition, yaitu kata-kata kunci yang keluar dari hasil wawancara yang dilakukan pada tiap-tiap kategori partisipan. Bisa dilihat dari kata kunci tersebut, ada kata kunci yang sifatnya positif maupun kata kunci yang sifatnya negatif. Jika kata kunci yang keluar adalah positif, maka bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan hal kompetitif bagi perusahaan dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk dipasarkan dalam employer branding atau merek perusahaan. Dari hasil kata kunci yang banyak tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa ada nilai-nilai positif dan juga ada nilai-nilai negatif yang dipaparkan oleh para partisipan. Di mana di sini bisa kita lihat nilai positifnya adalah yang pertama, budaya perusahaan konsepnya dianggap sudah baik. Yang kedua adalah program karir perusahaan sudah cukup baik. Yang ketiga adalah pengembangan karir karyawan juga sudah cukup baik. Pemimpin-pemimpin yang kompeten, kompensasi yang tinggi, tunjangan yang baik. Yang terakhir adalah reputasi produk Mercedes-Benz yang baik. Hal ini merupakan nilai-nilai kompetitif yang menjadi value proposition bagi para karyawan dan secara nyata dirasakan oleh para karyawan. Sehingga ke depannya pada saat merumuskan narasi untuk pemasaran merek perusahaan bisa menggunakan kata-kata tersebut atau nilai-nilai kompetitif tersebut sebagai identitas employer branding. Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai employer attractiveness atau nilai daya tarik perusahaan, di mana menurut Berton, Ewing, dan Hah terdapat 5 nilai yang menjadi preferensi karyawan potensial dalam memilih sebuah perusahaan yang ideal menurut mereka. Yang pertama adalah nilai sosial, yang kedua adalah nilai ekonomi, yang ketiga adalah nilai pengembangan, yang keempat adalah nilai peminatan, dan yang terakhir adalah nilai aplikasi. Di mana jika berbicara mengenai nilai sosial, itu bisa berarti lingkungan kerja,
Jika berbicara mengenai nilai ekonomi, itu bisa berarti kompensasi atau gaji dan tunjangan. Jika berbicara mengenai nilai perkembangan, itu adalah job security. Dan jika berbicara mengenai nilai peminatan, adalah reputasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah berbicara mengenai nilai aplikasi, adalah aktualisasi diri. Berikut adalah kata kunci yang didapatkan dari hasil wawancara mengenai nilai daya tarik perusahaan atau employer attractiveness terhadap partisipan yang telah dipilih menurut karakteristik tertentu, di mana rata-rata dari mereka adalah karyawan potensial. Bisa dilihat di sini, terdapat pernyataan-pernyataan yang bisa menjadi referensi perusahaan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh para karyawan potensial mengenai sebuah perusahaan yang ideal. Bisa dibilang seperti gaji, tunjangan, lalu bagaimana apakah perusahaan memberikan job security, apakah perusahaan memberikan kesempatan untuk aktualisasi diri, dan lain-lain. Berikut adalah nilai daya tarik eksternal atau nilai daya tarik perusahaan yang telah digeneralisir atau telah ditarik kesimpulan dari kata-kata kunci yang telah dipaparkan sebelumnya. Di sini bisa dilihat bahwa karyawan potensial menginginkan sebuah perusahaan yang bisa memberikan rasa aman atau job security. Yang kedua, karyawan potensial menginginkan sebuah perusahaan yang memiliki brand dan reputasi yang baik. Yang ketiga, karyawan potensial menginginkan gaji yang kompetitif atau gaji yang sesuai dengan beban kerja mereka. Yang keempat, mereka juga menginginkan perusahaan yang bisa memberikan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan transportasi, hari tua, dan juga tunjangan kesehatan. Lalu yang keempat, mereka juga mengharapkan sebuah lingkungan kerja yang suportif, terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan sosial yang baik, lalu tempat kerja yang fleksibel, waktu kerja yang fleksibel, serta diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam pekerjaan. Setelah menganalisis nilai internal dan juga eksternal perusahaan, selanjutnya adalah menganalisis mengenai media komunikasi apa yang paling sering digunakan oleh para partisipan dalam mencari informasi mengenai perusahaan yang akan dilamar. Hal ini penting diketahui oleh perusahaan agar perusahaan dapat menentukan fokus terhadap media yang digunakan untuk memasarkan employer branding. Bisa dilihat di sini, kata-kata kunci yang keluar dari hasil wawancara merupakan media-media yang mereka gunakan pada saat mencari informasi mengenai employer. Dari hasil wawancara kepada para partisipan dalam kategori-kategori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa media yang paling sering mereka gunakan untuk mencari sumber informasi mengenai employer, yang pertama adalah melalui website perusahaan. Maka dari itu penting bagi perusahaan atau penting bagi Mercedes-Benz memastikan bahwa websitenya dapat memberikan informasi yang detail mengenai nilai-nilai keunggulan perusahaan sebagai employer ataupun memenuhi kriteria mereka dalam hal daya tarik perusahaan. Yang kedua adalah informasi dari kolega. Yang ketiga adalah melalui media sosial. Yang keempat adalah melalui Jobstreet. Yang kelima adalah melalui portal job online. Yang terakhir adalah melalui LinkedIn. Selain media komunikasi yang digunakan, penelitian ini juga menganalisis mengenai saran-saran partisipan tentang kegiatan apa yang paling cocok dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan employer branding. Di sini dapat dilihat hasil dari wawancara, yaitu kegiatan yang paling baik dilakukan oleh perusahaan menurut partisipan adalah dengan melakukan employer branding di media-media sosial. Yang kedua, mengikuti kegiatan career fair atau pameran karir. Yang ketiga adalah menginformasikan tentang benefit-benefit dan kompensasi perusahaan yang kompetitif kepada para audiens, sehingga mereka tertarik untuk bergabung dengan perusahaan. Karena menurut partisipan, motivasi utama orang untuk mau bergabung dengan perusahaan salah satunya adalah dengan gaji yang tinggi ataupun kompensasi yang baik dan benefit yang baik. Lalu yang keempat adalah menginformasikan mengenai pekerjaan yang menyenangkan dan challenging. Dan yang terakhir adalah mengadakan career fair di perusahaan. Melalui analisis internal, yaitu value proposition, dan juga analisis eksternal, yaitu employer attractiveness, diharapkan perusahaan dapat menciptakan sebuah employer branding yang tepat, baik untuk karyawan internal maupun karyawan eksternal, sehingga harapannya nanti perusahaan dapat beradaptasi di tengah krisis tenaga kerja saat ini atau talent shortage, dan juga di tengah talent war, yaitu sulitnya perusahaan dalam mendapatkan SDM yang terbaik.
Harapannya adalah SDM-SDM yang terbaik dapat melamar langsung ke perusahaan sehingga mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan SDM yang terbaik dan mensupport kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lalu dengan dikajinya mengenai media komunikasi serta kegiatan-kegiatan employer branding, diharapkan perusahaan dapat memfokuskan kegiatan-kegiatannya dan juga penggunaan media-media tertentu dalam memasarkan kegiatan employer branding. Saran dari penelitian ini adalah kedepannya pada saat merumuskan strategi employer branding itu harus didasari dengan dua nilai, yaitu employer value proposition dan juga employer attractiveness. Karena employer branding bukan hanya sekedar logo atau merek tertentu atau kegiatan-kegiatan sederhana yang dilakukan oleh perusahaan, tapi lebih dari itu merupakan sebuah narasi merek perusahaan yang didasari oleh nilai proposisi atau competitive advantage dari perusahaan, sehingga itu bisa menarik orang-orang di luar perusahaan mau melamar ke dalam perusahaan. Itulah pemaparan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing dan juga dosen penguji atas perhatiannya dan telah menyaksikan video presentasi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi hasanah keilmuan manajemen dan juga secara khusus bermanfaat bagi tempat saya bekerja di PT Mercedes-Benz Indonesia. Terima kasih.